Assalamualaikum, jumpa lagi di materi SKI bab 3 tentang Khulafaur Rasyidin. Di video sebelumnya kita sudah membahas biografi Khulafaur Rasyidin, dan di video kali ini kita akan membahas tentang proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yuk, simak terus video ini. Yang pertama adalah proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq dan alasan-alasan Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang menjadi pengganti dan penerus atas kepemimpinannya. Sepeninggal beliau, terjadilah beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan khalifah, khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubadah. Namun, Umar bin Khattab menolak usulan Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah melalui musyawarah yang dilaksanakan di Saqifah Bani Sa'ad, disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Adapun alasan kesepakatan tersebut karena Abu Bakar adalah 1. Orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, orang yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang ketiga, orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Yang keempat, imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sedang sakit. Setelah sepakat, Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar As-Siddiq dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu diikuti Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam seluruhnya. Abu Bakar menamai dirinya sebagai Khalifatur Rasul atau sebagai pengganti Rasul. Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun. Yang ketiga adalah proses pengangkatan Umar bin Khattab. Sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar meminta pendapat kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Ansori, Sa'id bin Zaid, serta sahabat-sahabatnya dari kaum Ansor dan Muhajirin. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim dengan serempak. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya, agar ketika sepeninggal beliau tidak ada perselisihan di kalangan umat Islam. Keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Islam sehingga mereka secara beramai-ramai membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Lalu, Umar bin Khattab mengumumkan dirinya bukan sebagai Khalifatur Rasul, tapi sebagai Amirul Mukminin, yaitu pengurus urusan orang-orang mukmin. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, yaitu mulai dari 23 Agustus tahun 634 Masehi sampai 7 November 644 Masehi. Dan yang ketiga,
Proses pengangkatan Utsman bin Affan. Ketika Umar bin Khattab sakit keras karena tertikam khanjar oleh budak Persia Abu Lu'lu'ah, beliau membentuk tim formatur yang bertugas memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Tim formatur tersebut terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf sebagai ketuanya. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim ini mengadakan rapat. 4 orang anggota mengundurkan diri menjadi khalifah, sehingga tinggal 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Beliau diangkat di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun, yaitu tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Dan yang keempat, proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya, Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khalifah. Namun, desakan sangat kuat. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah tepat pada tanggal 23 Juni tahun 656 Masehi. Ali bin Abi Thalib menghadapi beberapa kelompok yang menuntut pengusutan terhadap pembunuhan Utsman bin Affan yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Alhamdulillah, itulah tadi rangkuman tentang proses pengangkatan khalifah Khulafaur Rasyidin. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.